Film ini berawal dari seorang pengemudi truk barang yang tidak sengaja menabrak seekor rusa di jalan ketika dia hendak mengangkat telepon. Pengemudi truk itu pun pergi tanpa bertanggung jawab. Tak lama kemudian, seekor rusa tadi pun hidup kembali. Dan warna matanya berubah menjadi putih pucat. Sebenarnya, rusa ini sudah terinfeksi karena adanya kebocoran gas biokimia. Ini adalah Seko. Seko adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Dia memiliki sifat yang sangat egois. Seko memiliki anak perempuan yang bernama Suan. Suan ingin bertemu dengan ibunya. Ayahnya pun setuju, dan mereka pun berangkat ke Busan untuk menemui ibunya sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Ayah dan anak itu pun sudah berada di dalam kereta api. Ketika kereta akan berangkat, seorang wanita dengan luka di kakinya masuk ke dalam kereta tersebut. Kereta api pun berangkat. Tak lama kemudian, Suan pun melihat seseorang yang menyerang orang lain. Dia ingin memberitahu ayahnya, tetapi ayahnya sudah tertidur. Wanita ini berusaha mengikat kakinya agar luka gigitan zombie itu tidak menyebar di seluruh tubuhnya. Namun, usaha itu sia-sia, dan wanita itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang wanita yang ingin mencoba menolongnya. Kekacauan pun dimulai. Dua wanita yang sudah terinfeksi itu menginfeksi penumpang yang ada di kereta. Sebagian penumpang pun terinfeksi dan hanya sedikit yang selamat. Mereka pun sangat panik karena terjebak oleh zombie. Tak lama kemudian, masinis kereta api itu pun memutuskan untuk berhenti di Chenwan karena di sana ada bantuan dari militer. Sesampainya di sana, semua penumpang yang selamat pun turun dan mencari bala bantuan dari militer itu. Ternyata, usaha mereka itu pun sia-sia. Tak disangka, para pasukan militer itu pun sudah terinfeksi. Mereka semua pun panik, hanya sedikit yang selamat. Sebagian orang masuk di gerbong yang aman, dan sebagian lagi masuk di gerbong yang sudah terinfeksi zombie. Sekwo dan Suan pun terpisah. Sekwo dan dua orang lainnya terjebak di gerbong 9. Suan dan 3 orang lainnya terjebak di gerbong 13. Dengan peralatan seadanya, ketiga orang ini pun pergi untuk menyelamatkan orang yang ada di gerbong 13. Mereka pun sampai di gerbong 13. Mereka pun berhasil bertemu dengan orang yang terjebak di gerbong 13 itu. Mereka pun mencari cara agar bisa keluar dari gerbong zombie itu. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka menghubungi temannya yang ada di gerbong aman. Setelah mendengarkan omongan wanita itu, salah satu dari mereka, kita sebut saja imposter. Dia mengatakan bahwa temannya itu sudah terinfeksi. Para penumpang lainnya pun termakan omongan non-imposter itu. Para penumpang itu pun menutup pintu dan mengikat pintu itu dengan kain. Setelah sampai, mereka terjebak di antara gerbong aman dan gerbong zombie. Karena pintu di gerbong aman sudah ditutup, mereka pun berusaha untuk membuka pintu gerbong aman itu. Dan akhirnya mereka berhasil. Namun, saat menahan pintu gerbong zombie, salah satu dari mereka terinfeksi. Dan seorang wanita tua ikut terinfeksi karena Sekwo tidak sempat untuk menolongnya. Setelah mereka masuk ke gerbong aman dengan geram hati, Sekwo memukul wajah imposter itu. Dan imposter itu mengatakan bahwa mereka yang baru saja masuk sudah terinfeksi dan menyuruh mereka agar dipindahkan ke gerbong aman bagian depan. Penumpang yang lain pun termakan omongan dari imposter itu lagi. Para penumpang lainnya sibuk mengikat pintu dengan kain tanpa memperhatikan wanita tua yang ada di belakangnya. Seorang wanita tua ini tak sengaja melihat temannya yang sudah terinfeksi karena keegoisan imposter tadi. Wanita tua itu pun ingin membalas dendam dengan cara membuka pintu gerbong yang sudah dipenuhi dengan zombie. Tak lama kemudian, kereta yang mereka tumpangi itu pun terhambat di stasiun Daegu. Masinis kereta api itu memerintahkan penumpang yang masih selamat untuk mencari pertolongan. Masinis kereta pun menemukan kereta api di stasiun Daegu dan menggunakannya untuk menyelamatkan diri. Gua pikir impostor tadi sudah menjadi zombie. Ternyata dia bersembunyi di toilet
bersama satu orang kru kereta api. Dylan dan Milea menemukan gerbang aman, dan tak lama kemudian mereka terpisah karena hantaman kereta berapi. Dylan pun berusaha untuk memecahkan kaca yang ada di pintu kereta api. Tak lama kemudian, impostor tadi pun datang dan menarik Milea ke arah zombie yang mengejarnya. Milea pun terinfeksi. Karena tingkat kebucinannya yang tinggi, Dylan pun memilih untuk tidak meninggalkannya. Dylan rela terinfeksi virus zombie bersama Milea. Akhirnya, sepasang anak sekolahan ini pun terinfeksi oleh virus zombie. Karena hantaman kereta berapi itu, mereka pun terjebak di badan kereta api. Seokwo pun berusaha untuk mencari jalan keluar, dan tak lama kemudian mereka pun berhasil keluar dari sana dan mengorbankan satu orang yang tidak diketahui asal-usulnya dari mana. Masinis kereta api itu melihat impostor yang sedang berlari ke arahnya. Masinis itu pun pergi untuk menolong impostor itu. Tetapi usahanya sia-sia. Impostor itu pun terkena gigitan zombie. Lagi-lagi, impostor itu mengorbankan masinis untuk menyelamatkan dirinya dan menaiki kereta yang sedang berjalan di depannya. Setelah berhasil menyelamatkan diri, mereka pun berlari ke arah kereta. Singkat cerita, mereka sudah berada di kereta api bersama impostor itu. Seokwo dan impostor setengah zombie itu bertemu, dan mereka pun baku hantam. Di tengah-tengah perkelahian, Seokwo pun terinfeksi. Seokwo pun memberitahu tuas Rim kepada wanita hamil itu ketika dia ingin berhenti. Seokwo pun sangat sedih karena dirinya terinfeksi. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di Busan. Setelah mereka berdua turun dari kereta, mereka berdua pun jalan ke arah terowongan sambil menyanyikan lagu. Untung saja tentara mendengar nyanyian bocil itu saat hendak menembak kepalanya. Ibu hamil dan bocil itu pun selamat dan cerita pun tamat. Jadi pesan yang kita ambil dari film ini adalah bernyanyilah di terowongan agar diri Anda tidak tertembak. Saya Almadi, sampai jumpa di video selanjutnya.